Halo semuanya, mumpung aku lagi pakai baju putih-putih kayak pelamar kerja. Jadi aku pengen sharing ke kalian semua sesuai dengan judul YouTube aku, yaitu apa saja pertanyaan interview customer service di Wong Finance Tbk. Jadi buat kalian yang sedang apply lamaran di PT Wong Finance Tbk dan kalian dapat panggilan sebagai customer service atau frontliner di mana ada teller dan customer service, kalian bisa bisa juga untuk lihat di video ini karena kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang kalian terima atau seputar interview yang akan kalian jalani itu kurang lebih kayak aku ya, karena aku sendiri udah pernah mengalami dan puji Tuhan pada saat itu aku diterima di Wong Finance sebagai customer service. Jadi teman-teman, kalian yang pertama sih tips dari aku harus tahu apa itu perusahaan tempat kalian apply lamaran, karena saat kalian dipanggil nantinya biar kalian tuh nggak lengak-lengok gitu loh, tapi kalian udah tahu, jadi kan udah ada gambaran ini perusahaan apa. Seperti Wong Finance itu adalah finance ya, dan namanya finance gitu loh, perusahaan pembiayaan atau bisa juga semacam leasing gitu, tapi namanya bukan Wong Leasing ya, Wong Finance kayak gitu. Apa sih kayak gitu, pokoknya intinya tuh pembiayaan ya, seperti kalian tahu dimana orang-orang itu mengajukan angsuran mungkin untuk modal usaha dan segala macam, kemudian jaminannya yaitu BPKB kendaraan, baik itu motor, mobil, truk, pesawat, enggak ya. Biasanya sih motor dan mobil. Kemudian diberikan sejumlah uang apabila hasil surveinya mendukung sesuai dengan persyaratan dari Wong Finance, gitu ya teman-teman. Kemudian langsung pada intinya ya, interview yang aku terima waktu aku dipanggil sebagai customer service, yang pasti itu hari pertama aku datang, uh, pastinya pada saat itu kan itu pekerjaan pertama yang aku ya, jadi aku tuh rapi-rapi lah kayak gitu. Setiap aku ngelamar pekerjaan aku sih selalu ngutamain lookingnya kita, penampilannya kita, karena itu termasuk first impression kayak gitu, entah itu makeup tipis-tipis kurang lebih kayak sekarang ini ya. Kayak gitu. Kemudian aku selalu pakai soft lens sih, agar apa ya, maksudnya aku orang nyaman gitu loh kalau pakai kacamata, aslinya aku minus sih sebenarnya, kayak gitu. Kemudian juga aku selalu, biasanya sih aku pakai baju yang rapih, nggak harus baju putih sih, cuman pada waktu itu aku pakai baju putih, entah kenapa aku ngerasa kalau baju putih itu kayak keberuntungan gitu loh. Gitu ya. Terus kemudian pakai celana kain warna hitam kayak CPNS ya. Kemudian setelah penampilan udah kelar, pastinya malamnya kita kayak stalking atau cari tahu tentang Wong Finance itu kayak gitu. Dan banyak sih kalau kalian mau cari tahu, di Google ada, mereka punya akun Instagram, mereka cukup aktif di sosial media sih bagusnya kayak gitu, dan update info-info. Jadi kita bisa tahu nih posisi-posisi apa aja sih yang ada di sana, dan kemudian job desk-nya apa, bahkan job desk apa namanya, subjek lamaran kita misalnya sebagai customer service, sebagai marketing, sebagai apapun itu yang kita lamar kayak gitu. Dan customer service sendiri merupakan bagian dari officer ya, tapi dia di front office kayak gitu. Jadi waktu aku datang pertama kali ke Wong Finance, aku mengajukan lamaran ya, aku mengantarkan lamaran ke situ. Kemudian aku disuruh isi form seperti biasa waktu kita mengajukan lamaran, mengantar lamaran. Oleh security aku disuruh isi form, kemudian akan dihubungi jika masuk kandidat gitu ya. Dan akhirnya yang aku suka ya dari Wong Finance ini, proses interviewnya tuh sangat cepat dan nggak membuat kita tuh jadi merasa ter-PHP-kan gitu loh kayak gitu. Jadi informasi itu cepat banget dari awal aku keterima. Aku antar lamaran itu tuh setelah 1 minggu nggak nyampe, aku tuh dihubungin langsung untuk ikut interview pertama. Jadi interviewnya itu memang ada beberapa kali sih, ada 3 kali kalau nggak salah ya, 3 kali, 3 atau 2 kali gitu deh, pokoknya lebih dari sekali ya. Jadi nggak langsung dalam 1 hari, tapi jangka waktunya itu cepet banget untuk kita tuh diinfoin kamu lolos atau kamu enggak kayak gitu. Jadi waktu itu aku interview pertama aku datang setelah aku antar lamaran itu ya, hari selang kurang lebih 1 minggu itu aku dipanggil ikut interview untuk menjadi kandidat customer service, dan di situ aku langsung wawancara dengan seseorang yang ternyata itu adalah atasan aku waktu aku bekerja, atau branch office-nya ya. Dia tuh kayak ibunya itu merupakan kepala ruangan aku lah ceritanya, kepala
di officer itu lah ya. Jadi waktu itu aku diwawancara sama ibu itu, sama beliau. Di sana tuh nggak ada HRD sih ya, tapi langsung ke atasan di tempat aku, di cabang aku gitu, nggak tahu kalau di cabang lain. Jadi pada saat aku diwawancara, yang ditanyain tuh tentang seputar kepribadian kita, pengalaman organisasi kita. Kebetulan tuh aku fresh graduate. Terus kelebihan dan kelemahan kamu apa, dan jangan apa ya, maksudnya jangan kaku ya pas ditanya tentang kelemahan tuh langsung kayak aduh aku takut banget nih buat ngasih tau kelemahanku, nanti aku nggak terima ya. Nggak mungkin lah kita nggak ngasih tahu kelemahan kita ya, dan bahkan ketika kita kayak nggak ngasih tau kelemahan kita malah kita kemungkinan nggak diterima, karena nggak ada manusia yang perfect kayak gitu. Asalkan ketika kamu menyampaikan, sorry aku kelibet, ketika kamu menyampaikan kelemahan kamu, kamu punya solusinya gitu untuk kelemahan kamu itu. Seperti itu, misalnya nih saya orangnya apa ya, misalnya kamu tuh orangnya panikan, jadi solusi kamu udah banyak belajar untuk lebih menenangkan diri, belajar dari pengalaman sebelumnya atau apapun itulah kayak gitu ya. Harus ada solusinya kalau bisa kayak gitu. And then setelah itu tadi kayak kepribadian kamu, pengalaman kamu, kalau ada pengalaman organisasi itu jadi pengalaman. Kemudian juga yang ditanyakan pada saat itu kelebihan dan kekurangan kamu. Setelah itu itu sih aku ditanya selain punya pengalaman apa aja kayak gitu. Nah kalau aku tuh nyampein organisasi ya, sebenarnya aku tuh nggak terlalu ikut organisasi, bahkan aku pernah ikut organisasi dan sertifikatnya tuh nggak ada, tapi pada saat penyampaiannya aku berusaha untuk nyampein secara lugas dan nggak terbata-bata sih. Itu kuncinya, kamu bisa lolos interview dan sampaikan jujur aja kalau menurut aku. Terus kemudian kalau misalnya buat kamu yang nggak pernah ikut organisasi, tapi seenggaknya kamu pernah tuh kayak punya usaha kecil-kecilan, all shop, jualan apa, itu kamu juga bisa jadikan itu sebagai nilai tambahan kamu, karena di situ kan kamu udah belajar untuk secara tidak langsung memanajemen diri kamu seperti itu. Dan aku juga sampaikan itu, aku punya usaha just tip, aku pernah jualan all shop, segala macam lah, itu aku sampaikan sama ibu yang waktu itu ternyata adalah atasan aku ya, brand office kayak gitu. Jadi setelah itu aku percaya diri banget karena aku merasa aku bisa jawab semuanya. Kemudian gak beberapa saat, dalam 1 minggu itu mungkin sekitar 2-3 hari aku langsung dihubungin lagi untuk mengikuti interview kedua. Dimana interview kedua itu aku langsung interview dengan kepala cabang atau orang yang posisinya paling atas di cabang aku itu ya. Jadi aku langsung interview. Pertanyaan yang diberikan sih kurang lebih sih seperti pertanyaan dari branch office aku atau interview sebelumnya dengan ibu yang sebelumnya. Tapi sama bapak ini atau bapak kepala cabang ini dia lebih kayak ditegaskan lagi. Kemudian apa ya, waktu itu tuh kayak lebih ditegasin lagi sih, apa kamu yakin mau bekerja sama dengan kami di perusahaan ini, seperti itu sih. Terus kayak gimana ya, gue juga intinya sih kurang lebih sih dengan pertanyaan dari ibu yang sebelumnya kayak gitu. Jadi persiapin aja diri kamu, pelajarin CV kamu sih kayak gitu. Lebih ke santai sih pertanyaannya, karena menurut aku kayaknya poin yang lebih itu dari ibu yang sebelumnya yang disampaikan ke bapak itu jadi kayak tinggal melihat lagi seperti itu, kayak mengulang lagi pertanyaannya dan menilai secara pribadinya beliau, mungkin seperti itu ya, karena pertanyaannya kurang lebih sih menurut aku. Terus jawab dengan lebih yakin aja kayak gitu. Kemudian setelah itu aku turun dan langsung mengikuti tes. Jadi ada psikotesnya juga itu di terakhir. Itu tuh kalian tuh bisa browsing tuh di Google tes pengalaman psikotes di Wom Finance, dan itu tuh kurang lebih banget. Aku bersyukur banget ya karena aku di situ belajar krapelin. Kalau nggak salah tes krapelin itu ada ya yang kayak angka, yang kalau bisa tuh kita tuh jawabnya tuh apa ya, gak harus selalu banyak yang kita jawab, yang penting itu kayak menunjukkan perkembangan kita. Seperti itu nanti kalian browsing deh kayak gitu, tes krapelin atau koran ya kalau nggak salah. Terus hitung-hitungan gitu sih, karena kan nanti kita kayak apa tuh namanya, mengurusi pembiayaan, keuangan segala macam kayak gitu. Kemudian oh ya, satu yang aku ingat juga ya, kan di sini posisi kalian tuh sebagai customer service, jadi gimana kalian bisa meyakinkan atasan atau HRD atau yang wawancara kalian bahwa kalian itu
mampu untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin gitu sih. Nah setelah tes psikotes itu, menurut aku sih pastikan kalian mengerjakan dengan jujur ya, karena waktu itu lawan aku tuh, maksudnya kandidat-kandidat lainnya itu bahkan ada yang eh, dari BNI, punya pengalaman dari satu bank gitu kan, dan ada juga yang fresh graduate banget kayak gitu kan, yang umurnya masih lebih muda dari aku, tapi aku yang terpilih kayak gitu. Dan ya itu udah jalan dan rezeki dari Tuhan ya. Cuman satu yang aku sampaikan tuh jujur aja sih kayak gitu, karena segala sesuatu rezeki itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita memberikan yang terbaik, kita tunjukkan integritas kita, kita akan menerima yang terbaik pula hasilnya kayak gitu. Karena waktu itu saingan aku, kandidat yang lain tuh dia tuh nyontek kayak gitu ya, dia tuh pakai kalkulator waktu ngejawab. Dan I don't know, tapi aku di situ sadar di situ ada CCTV kayak gitu. Tapi walaupun CCTV itu mati, aku tetap pada integritas aku sih, nggak bakal pakai kalkulator kayak gitu untuk ngerjain. Aku sempet yang kayak, wow, dia pakai kalkulator dan pasti jawaban dia pasti tepat, walaupun aku juga yakin sama jawaban aku, tapi yang diterima itu ternyata aku kayak gitu. Aku bersyukurnya sih aku bisa mengabdi di sana selama beberapa waktu kayak gitu. Dan waktu itu lingkungan kerjanya cukup baik, khususnya di divisi aku ya, karena customer service itu dan teller itu kan masuk di front office, di mana kita juga masuk di divisi operasional kayak gitu. Dan so far so good banget. Untuk jaminan gaji pokok, bonus, jaminan kesehatan itu semuanya bagus-bagus banget kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau masuk ke sana, kalian gak usah khawatir karena kalian bakal dapat gaji UMK sih pada saat itu ya, UMK atau UMR, dan dengan bonus dan juga BPJS kayak gitu. Jadi bagus banget sih kayak gitu. Tapi untuk awal waktu itu aku di magang dulu ya, waktu itu harus setahun baru diangkat, dan kemungkinan mungkin ada kenaikan gaji atau segala macam, tapi aku udah nggak kerja sebelum itu kayak gitu. Oke, jadi yang penting dalam kalian wawancara, menurut aku sih jawab sejujur mungkin, dan kalian harus menunjukkan confidence atau kalian harus percaya diri dengan apa yang kalian ucapkan kayak gitu. Kalian harus mencari tahu seluk-beluk perusahaan itu terlebih dahulu supaya kalian mengerti ketika kalian ditanyakan tentang perusahaan tersebut. Jadi itu nggak terkesan kalian tuh nge-apply lamaran sembarang-sembarang doang kayak gitu. Terus usahakan kalian rapih ya kayak gitu, karena first impression itu penting banget kayak gitu. Dan apalagi ya, mungkin itu aja sih dari aku. Semangat ya buat kalian semua yang sedang berjuang untuk kerja, khususnya di masa pandemi ini. Kita semua sama-sama sedang berjuang kayak gitu. Semangat buat kita semua, usahakan yang terbaik. Yang penting ketika kita udah mengusahakan yang terbaik, kita yakin sih Tuhan pasti bakal nolong kayak gitu, dan pasti akan dipermudah. Dan kalau rezeki nggak bakal kemana, yang penting kita do the best aja. Oke? Sorry ya kalau terlibat, ini pertama kali aku ngupload atau konten pertama aku, mungkin random ya, dan mungkin next aku bakal upload lagi pengalaman-pengalaman interview aku atau apa aja yang bisa aku share ke kalian. Semoga berguna, dan kalau berguna jangan lupa like dan subscribe.